Halo, apa kabar? Selamat datang kembali. Nah, melanjutkan pembahasan kita soal dunia digital, kali ini kita bakal fokus ke gimana caranya kita bisa mengambil alih kembali kendali atas teknologi. Udah siap? Yuk, kita mulai. Coba deh, renungkan pertanyaan ini sejenak. Mungkin Anda juga pernah merasakannya kan? Rasanya kok malah kita yang dikendalikan gawai. Nah, inilah inti dari obrolan kita kali ini. Kita akan cari tahu gimana caranya mengubah hubungan kita dengan teknologi dari yang tadinya reaktif jadi lebih proaktif. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dalam dulu ya, soal kesadaran digital. Baru setelah itu kita lihat keluar, gimana cara menghadapi ancaman seperti cyberbullying. Semua ini tujuannya satu, biar kita jadi warga digital yang lebih bijak. Oke, kita masuk ke pilar yang pertama. Dan ini kuncinya. Semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita pusing mikirin dunia digital di luar sana, kita harus beresin dulu kebiasaan kita sendiri. Ini fondasinya. Jadi, apa sih sebenarnya kesadaran digital itu? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak mindfulness tapi pas kita lagi online. Kita nggak cuma asal scroll-scroll aja tanpa tujuan, tapi kita beneran sadar, aku lagi ngapain ya? Kenapa aku buka aplikasi ini? Dan apa dampaknya buat perasaanku? Dan ini dia tujuan utamanya. Teknologi itu harusnya jadi alat yang bantu kita, bukan malah jadi bos yang ngendaliin kita. Kalau Anda mulai merasa gelisah tanpa gawai atau tanpa sadar, malah mengabaikan orang di sekitar, nah itu tandanya kita harus ambil lagi kendalinya. Terus gimana caranya? Nah, ada 4 pilar praktis yang bisa langsung kita coba terapkan. Anggap aja ini kayak toolkit pribadi kita buat membangun kebiasaan digital yang lebih sehat. Ini dia keempat pilar itu. Semuanya saling berhubungan loh. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu soal membatasi waktu layar. Penting banget nih. Ini bukan berarti kita harus anti sama gawai ya, tapi lebih ke soal menciptakan keseimbangan. Kita harus tahu kapan waktunya disconnect biar istirahat cukup dan hubungan kita di dunia nyata tetap terjaga. Selanjutnya, berpikir kritis. Wah, di tengah lautan informasi kayak sekarang, kemampuan ini ibarat pelampung penyelamat. Selalu cek dan riset dulu sebelum percaya, apalagi sebelum nge-share. Ini tanggung jawab kita semua buat melawan hoax. Pilar ketiga, empati digital. Kadang kita lupa ya, kalau di balik setiap akun itu ada manusia beneran yang punya perasaan, sama kayak kita. Jadi yuk, perlakukan orang lain secara online sama hormatnya seperti kita bertemu langsung. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, amankan data kita. Ini soal hal-hal praktis kayak pakai password yang kuat dan sadar sama jejak digital yang kita tinggalkan. Nah, keempat pilar ini adalah fondasi kita. Oke, kalau fondasi di dalam diri udah mulai kuat, sekarang waktunya kita lihat keluar. Karena sayangnya, nggak semua orang menerapkan kesadaran dan empati yang sama. Disinilah muncul salah satu ancaman terbesar di dunia maya, cyberbullying. Yuk kita coba pahami lebih dalam. Definisinya sebetulnya sangat jelas. Perhatikan kata kuncinya, berulang dan bertujuan. Jadi ini bukan sekedar satu komentar nyebelin atau bercanda yang kelewatan ya, tapi ini adalah pola serangan yang memang sengaja dirancang untuk menyakiti. Biar kita beneran paham, kita perlu lihat lebih detail. Cyberbullying itu wujudnya seperti apa aja sih? Dan separah apa kerusakan yang bisa ditimbulkannya? Mari kita bedah bareng-bareng. Bentuknya bisa macam-macam banget, mulai dari nyebarin gosip bohong, ngancem lewat pesan, sampai sengaja posting foto yang memalukan. Apapun bentuknya, tujuannya selalu sama, bikin orang lain merasa takut, marah, dan malu. Dampaknya juga beneran nyata dan serius. Secara psikologis, bisa sampai memicu depresi, kecemasan, bahkan trauma. Secara sosial, korbannya bisa jadi menarik diri, merasa dikucilkan, dan terisolasi. Jadi, ini bukan masalah sepele sama sekali. Nah, terus apa yang harus kita lakukan kalau kita, atau mungkin orang yang kita kenal, mengalaminya? Tenang, ada protokolnya. Anggap aja ini panduan langkah demi langkah yang bisa kita ikuti untuk melawan balik. Ada 4 langkah kunci yang wajib diingat. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling susah tapi paling penting, jangan dibalas. Kenapa? Karena membalas itu cuma bakal mancing mereka dan bikin situasinya makin panas. Justru dengan menahan diri, kita menunjukkan kekuatan kita. Langkah kedua, langsung kumpulkan semua bukti. Screenshot semuanya, pesannya, postingannya, profil pelakunya. Bukti-bukti ini bakal jadi senjata kita nanti waktu melapor. Ketiga, segera ambil tindakan teknis. Manfaatkan fitur yang ada di platformnya. Langsung blokir orangnya dan laporkan akunnya. Ini cara paling cepat buat memutus akses mereka ke kita. Dan yang terakhir, ini wajib hukumnya. Jangan dipendam sendirian. Ceritakan ke orang dewasa yang Anda percaya.
Bisa orang tua, guru, kakak, atau siapapun. Minta bantuan itu bukan tanda kelemahan, tapi langkah yang cerdas. Jadi, bisa kita simpulkan ya, untuk jadi warga digital yang sejati, kita harus menguasai dua hal ini. Mengelola dunia batin kita lewat kesadaran, dan menavigasi dunia luar dengan cara yang aman. Dua-duanya ini saling terkait dan sama-sama penting. Dan pembahasan kita sampai di sini ditutup dengan sebuah pertanyaan reflektif buat kita semua. Bekal soal kesadaran dan keamanan udah kita kantongin nih, artinya kita semua punya peran buat ngebentuk dunia online jadi lebih baik. Jadi, pertanyaannya sekarang, dunia digital yang seperti apa sih yang mau kita bangun bareng-bareng mulai dari hari ini?